kali ini kita kedatangan Coach Donzol. Halo. Nama aku Hilya. Halo, nama aku Baby. Dan Coach Donzol di sini. Yeay. Oke. Jadi gue ini sebelumnya udah pernah ketemu sama Coach Donzol. Gue tuh dulu ketemu di tahun futsal, berapa ya? Di lapangan futsal. Itu di Gor Mujahidin. Itu posisinya gue lagi latihan futsal. Itu di tahun 2022 apa 2021? Ya Kurang lebih segitu. Terus di situ kayak gue tuh kenalnya gara-gara, masih inget nih aku coach. Waktu itu nanyain sekolah di mana sama jurusan apa. Oke. Ya ternyata gue jurusan multimedia waktu ya. Oh, kenalnya tapi dari luar, bukan dari sekolah. Bukan. Jadi dari lapangan futsal. Iya. Kan gue kan pelatih. Ya Dan ini kebetulan pelatihnya Baby tuh temen gue. Gitu. tuh. Oke. Kita lanjut ke topik yang bakal kita omongin kali ini, Ya. guys. Oke. Untuk yang pertama nih, kita kan tahu Coach Donzol itu salah satu referensi utama futsal di Indonesia. Oke. Iya, referensi futsal ya. Bahkan temen ngebar gue tahu gitu siapa Coach Donzol. Kan tadi kayak bang, gue izin Tango itu kayak Ya cabut. cabut on Tango. time. Iya, on time gara-gara gue mau bikin podcast nih sama Donzol gitu kan. Terus kayak oh iya gitu, dia terus mana yang kayak gitu. Ya semua orang jadi kayak, bukan semua orang sih, di orang-orang yang futsal Di itu skena futsal dan bola mungkin ya. Itu udah pasti tahu. Ya. Ya udah pasti tahu. Terus kayak pernah nggak sih kepikiran dalam sehari itu pengen ngapus Instagram atau kayak delete account atau apa sih bahasanya? Deaktif. Ya sebetulnya nggak tahu ya, mungkin sekarang untuk posting tuh hampir jarang ya. Mungkin masuknya ke Instastory karena lebih ke daily post gitu kan. Tapi kalau kayak post-post yang sifatnya reels atau post video segala macam di Instagram itu udah mulai jarang, kecuali kalau misalnya ada beberapa event yang emang kerjasama. Satu, kedua, kayak kan sosial media kan ada yang rame kan Instagram sama TikTok ya. Iya, benar. Di TikTok tuh lebih random lagi soalnya orang-orangnya. Benar banget. Lebih aneh gitu kan, lebih ajaib lah. Jadi di TikTok tuh hampir nggak pernah posting bahkan gitu. Cuma ya sesekali posting. Cuma ya gitu, kayaknya kalau niat untuk deaktif mungkin pernah sih gitu. Cuma kalau kayaknya tidak bersosial media sama sekali, mengingat apa yang udah dimiliki saat ini, sebetulnya ada beberapa hal pekerjaan juga memang berawal dari sana. Jadi kadang masih tetap ada, walaupun udah capek sama drama-drama sosial media gitu. Kayak banyak kan yang sosial media itu kan kayak dua sisi mata pisau ya. Kalau digunain untuk hal baik bisa impactnya bagus juga ke kita gitu. Tapi kalau misalnya kita komen sembarangan, banyak kan orang-orang yang lo pernah ketemu gak sih orangnya pendiam gitu, terus tiba-tiba yang komennya jahat banget. Iya, benar. Gue sering ketemu tuh orang-orang kayak gitu, dan orang-orang sekitar gue juga. Jadi kayak ini orang ngapain sih ngurusin artis yang lagi cerai atau apa gitu kan. Sedangkan gue tahu banget hidupnya juga berantakan. Maksud gue kan gue tuh kayak ngeliat kayak gitu-gitu kayak ya udah sih, lo rapiin diri lo aja dulu gitu. Nah, cuma kalau misalnya buat deaktif mungkin saat ini nggak bisa karena gue terikat kontrak juga sama beberapa event yang kemudian gue juga menggunakan sosial media gue sebagai salah satu toolsnya lah untuk itu. Jadi masih belum sih kepikiran untuk deaktif, tapi untuk mengurangi ya. Kalau mengurangi ya. Oke, kita lanjut ya coach. Nah, coach kan biasa ngelatih juga ya kan, terus pokoknya ngelatih. Nah, biasanya tuh notif Instagram atau notif sosial media lain itu tuh berpengaruh nggak buat moodnya coach saat melatih dan lain-lain? Alhamdulillahnya enggak ya, karena gue bisa kontrol diri sih. Maksudnya gini, gue tuh selalu bisa membatasi sih mana yang bisa mengganggu gue, mana yang enggak. Jadi sebenarnya kalau masalah mengganggu tuh baik lagi kita sih. Kayak misalnya saya dia nyebelin gitu kan. Tapi kan kalau bisa dia nyebelin kan, kalau gua nggak nganggap ya udah sih.
Kan emang gue juga kadang nyebelin juga kok gitu. Atau misalnya kita lagi naik motor terus tiba-tiba ada kendaraan yang nyebelin, kan sering kejadian ya. Iya benar. Kita kan bisa milih dua, bisa kita kejar terus ngomong kasar, Iya. tapi kita juga bisa ya udahlah jalan deh, Iya. tenang gitu. Bisa aja juga orang, lu berapa sering lihat orang berantem jalan kan, benar. pasti ada kan. Nah itu bagaimana kita mengontrol sih. Kalau buat gue notification itu nggak terlalu puyeng gue. Gak tau gue yang Kadang sih gue balas beberapa gitu. Kadang kalau misalnya cuma sekedar say hi atau apa. Padahal kadang-kadang juga ada yang minta ngucapin ulang tahun. oh ngucapin Ada, ulang tahun. ada. Jadi kayak minta video gitu ya. Oke. Oh, Misalnya klub futsalnya, Iya. coach klub futsal aku mau ulang tahun nih gitu. Ah, Atau teman-teman yang coach anak gue ulang tahun. Nah biasanya tuh kayak ada yang minta nih, ada yang minta video gitu, tapi lagi sibuk nih posisinya, lagi kayak mau ngelatih, mau sibuk. Ntarin. Itu kayak tapi mengganggu kayak ih Enggak gitu. sih. Enggak sampai kayak gitu. Maksudnya gue tipe, bukan berarti gue ngerasa gue artis ya. Sebenarnya juga kalau di dunia futsal mungkin gue dikenal dengan baik aja gitu, dengan baik. Maksud gue orang yang emang ya udah ngobrol gitu, bukan orang yang memposisikan diri gue sebagai orang yang eksklusif gitu. Kita lanjut. Oke, lanjut. Buat nextnya zaman sekarang nih kan, yang gue temuin kayak banyak nih pelatih yang bikin sesi latihan, tapi tuh yang Instagramable gitu, maksudnya kayak dia ngepost latihan, cuman di videoin. Terus gue mau nanya, kayak semisal nggak ada Instagram, nggak ada sosial media, itu tuh sesi latihannya tuh kayak gimana? Apa kayak jadi lebih keras atau lebih fokus? Itu tuh ngaruh nggak sih sebenarnya? Waktu gue jadi pemain tuh sebenarnya nggak ada sosial media juga. Oh, iya. Jadi kayak di era itu tuh sebetulnya ya sosial media kan tadi gue bilang ya kayak dua sisi mata pisau. Iya. Kadang fokus di sosial media juga nggak bagus. Kenapa? Karena nggak ada habisnya. Hitung berapa likes yang lo terima, berapa komen yang lo terima, segala macam, berapa engagement segala macam. Dan menurut gue sih kalau ada pelatih yang emang mempost video-video itu latihan, menurut gue sah-sah aja. Tapi ada dua hal. Menurut gue konten itu ada yang edukatif, tapi ada juga yang cuma sekedar hiburan. Kan kadang ada tuh. Nah kalau gue zaman gue aktif di YouTube untuk bikin video latihan, itu gue sering posting tapi video latihan yang tentu lebih ke mengedukasi. Sampai tau nggak ada impactnya apa? Video itu ternyata ditonton sama ada beberapa pelatih dari luar Indonesia, dari Brunei Darussalam. Setelah setahun video itu ada di YouTube, kemudian mereka datang ke Jakarta untuk nemuin gue. Oh iya. Jadi sebetulnya untuk menyebarkan networking lo bisa gunakan itu. Tapi untuk edukasi ya. Iya. Kalau buat sekedar kayak lo taruh clip on terus lo berkata kasar atau apapun, gue mah kasar. Gue galak banget kalau ngelatih. Kalau di clip onin kayaknya masuk Iya. masuk yang hal-hal yang buruk lah gitu. Tapi buat gue kalau soal bersosial media, pelatih-pelatih tersebut menurut gue bagus selama itu edukatif, bukan untuk menyerang pelatih lain, kayak mendiskreditkan. Misalnya kayak itu jelek, lu jangan belajar sama dia gitu. Karena menurut gue itu pilihan sih. Itu pilihan. Gitu. Oke, berarti kayak menurut dari coach sendiri nih nggak ngaruh tuh ya, semisal hidup sekarang sama hidup dulu tanpa sosial media? Kalau sekarang sosial media gue pakai untuk memperlebar koneksi sih. Memperlebar. Iya, berarti bagaimana informatif. Walaupun kesininya berkembang ya, banyak orang yang mengkultuskan diri sebagai selebgram gitu kan. Sah-sah aja gitu. Cewek-cewek yang main bola dibayar, segala macam gestar ya, mereka ya dapat duit positifnya, dapat duit dari situ kan. Tapi di satu sisi juga kan ada kejadian-kejadian negatif juga di sekitar itu. Semua tuh balik lagi ke orangnya masing-masing. Nah kalau mau dipakai sosial media itu sebagai hal positif bisa, negatif ya monggo aja gitu, masing-masing aja. Itu yang menurut gua tinggal pilihannya lah. Coach, biasanya itu kan sosial media biasanya nih ya dipakai buat kritik atau ngasih saran. Nah, coach sendiri tuh sering gak sih ngasih kritik atau saran juga ke pemain tapi lewat sosial media? Pernah lah mengkritik kebijakan Federasi Futsal, PSSI. Mungkin secara personal individual gue enggak ya, lebih ke
menyarankan, kayak ngasih, gue nggak suka tuh ada pemain yang baru juara level tingkat kota kabupaten aja udah foto sambil meluk piala telanjang dada gitu, sambil tidur gitu, seakan-akan kayak Messi di Piala Dunia. Maksud gue, udahlah. Kalau gue nih ya, hari Minggu biasanya pertandingan terakhir juara, hari Senin tuh udah biasa lagi. Karena juara itu cuma setelah 24 jam tuh kelar. Kalau gue, jadi kalau lo masih merasa diri lo juara padahal juara itu kemarin, lo udah berarti lo nggak punya motivasi lagi. Kalau gue sih gitu. Cuman kan sekarang kan sosial media bisa dipakai buat sebagai tempat achievement ya. Nggak salah menurut gue. Iya. Cuma mungkin dari segi tingkat lebaynya aja sih kalau menurut gue. Ya kalau misalnya lo posting tak alhamdulillah bla 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 segala macam. Jangan baru setelah juara regional, juara nih senggol dong gitu udah menurut gua nggak perlu menantang atau nggak perlu hal-hal yang mendistraction orang lain. Lo bersyukur, posting lah. Menurut gue itu sih. Tapi menurut coach, suara-suara yang coach sampein, yang kritis yang coach sampein gitu buat ke pemain gitu, itu sampai enggak atau malah ya udah hilang aja kalau misalkan coach tuh sampeinnya lewat sosmed? Kalau nyampe mah nyampe ya. Kalau soal berubah kan kita kayak gue nasihatin lu gitu. Oh iya. Kan nyampe nih. Iya. Misalnya lu jangan pulang malam. Lu jangan merokok, lu jangan begadang, whatever lah. Kan gue misalnya ngasih tahu kayak gitu. Nyampe dong ke lu. Nyampe. Tapi kan ada impact-nya enggak kan? Ya. Kalau gue cuma sedang ngomong gitu. Tapi kalau misalnya gue ngomong gini, jangan ngerokok. Bokap gue meninggalnya susah lo ngerokok. Dadanya sesak, segala macam. Dan meninggal susah tuh nggak enak. Meninggal yang enak tuh meninggal yang udah lo sakit tak udah selesai. Karena kalau sakit berlama-lama tuh nggak enak. Iya benar-benar. Jadi itu kan, nah gue kan punya alasan gitu akhirnya. Anjir ya benar juga ya. Udah mulai coba berhenti atau whatever lah. Atau emang gue akhirnya ada rejection kan gitu. Tapi itu juga kayak tergantung dari personalnya Iya, sih. Iya, tergantung pribadi berarti ya. Iya, kalau semisal kayak dikritik, tapi orangnya tuh kayak nanggepinnya kayak ya udahlah gitu. Tapi balik lagi tergantung orangnya sih. Iya, tapi mungkin gue punya power ya. Mungkin gue punya power untuk didengar orang. Iya. Karena background gue emang banyak pemain-pemain yang berasal dari gue, dididik oleh gue, ada di level profesional, ada di level timnas. Jadi mereka juga kayaknya gue harus dengerin Donzol deh gitu. Tapi ada juga yang enggak. Karena kan buat gue itu kan ini ya, dua arah ya. Dua arah, benar. Namanya komunikasi kan dua arah. Kalau misalnya satunya gue ngomong terus mentok, ini kan bukan komunikasi namanya. Ya gue ngerasa kayak ya udah, gue cukup ngomong, kalau itu berguna alhamdulillah, kalau enggak ya seperti itu. Nah, terakhir nih coach. Coba kasih satu pesan aja buat anak futsal sama anak padel deh. Ya, yang ngerasa tuh dunianya tuh selesai kalau misalkan sekali pas olahraga tuh nggak posting di sosmed. Buat futsal aja kali ya, kalau padel emang harus posting gitu. Oh benar, oke futsal. Karena untuk naikin ini kan strata sosial. Betul. Nah kalau bicara apapun itu olahraganya, kalau lo emang niat jadi atlet, kalau emang lo niat punya prestasi, satu hal, lo harus punya waktu yang jelas untuk lo membagi aktivitas sosial media lo. Dan malah gue saranin kalau lo memang atlet profesional, sekalian lo hire sosial media spesialis yang akhirnya handle sosial media lo. Karena menurut gue itu bisa menjadi ladang penghasilan yang lain. Contoh kayak misalnya lo lagi latihan di videoin, tapi kan nggak mungkin lo bawa handphone kayak gitu kan. Dan itu akan membuat lo lebih profesional, dan brand-brand biasanya suka dengan hal kayak gitu. Ya sesimpel gue pernah lihat ada konten pemain sepak bola amatir yang emang kuliah di Australia, terus dia ngebagiin pengalaman dia setiap dia jadi pemain gitu, saat dia jadi pemain, dan itu bagus menurut gue. Jadi menginspirasi, kemudian ada brand masuk. Ya duit. Kalau misalnya lo bisa gunain sosial media dengan bijak, biasanya lo akan punya penghasilan yang oke dari sosial media. Itu. Iya. Oke guys, jadi itu dia perbincangan hangat ya. Ya hangat. Dingin. Oh, dingin sih abis hujan. Masa perbincangan dingin. Cuma
Terima kasih Sama- banyak sebelumnya ya. buat Coach Donzo Sama-sama. karena udah mau jadi Sama-sama. narasumber kita Aman. Ya. di podcast ini. Betul. Terima kasih banyak. Aku Hilya. Aku baby. Dan Donzo. Pamit undur diri. Dadah. Dadah.